Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari jadwal rilis Samsung Galaxy S25 series hingga rumor tentang iPhone 17 series yang seharusnya akan rilis pada September 2025 mendatang. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari rilisnya Realme 14 Pro secara resmi di Cina, rumor bocoran tentang Poco F7 Pro, hingga Xiaomi yang dikabarkan akan meluncurkan tablet Snapdragon 8 Elite terbaru di tahun ini. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Syarat dari pemerintah Indonesia untuk Apple. Kalau mau jualan iPhone 16 resmi, ternyata ini syarat utama dari pemerintah Indonesia. Larangan iPhone 16 di Indonesia sepertinya itu belum berakhir. Menurut laporan Reuters, Indonesia meminta Apple mendirikan pusat manufaktur komponen iPhone di negara ini untuk mencabut larangan tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan beberapa pertemuan dengan eksekutif Apple. Keduanya sepakat membangun fasilitas manufaktur untuk Apple AirTag di Pulau Batam. Namun, meski Apple sudah berkomitmen investasi senilai 1 miliar US dollar, hal ini belum cukup untuk mencabut larangan iPhone 16. Larangan ini terkait hukum TKDN yang mewajibkan perusahaan asing memenuhi 40% komponen lokal, baik melalui produksi, pengembangan perangkat lunak, atau pusat R&D. Saat ini Apple masih harus melanjutkan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan solusi atas permasalahan ini. Bocoran pertama Poco F7 Pro. Poco F7 Pro dan F7 Ultra sudah tersertifikasi, segera rilis secara resmi. Seri Poco X baru saja diperbarui untuk 2025. Kini giliran Poco F series. Poco F7 Pro dan F7 Ultra telah lolos sertifikasi di Indonesia dengan model Pro bernomor 24117RK2CG dan Ultra 24122RKC7G. Menariknya, tahun ini Poco menambahkan varian Ultra. Poco F7 Pro kemungkinan adalah versi rebranding dari Redmi K80. Ponsel ini dikabarkan memiliki layar OLED 6,67 inci 1440x3200 dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak 3200 nits. Ditenagai Snapdragon 8 Gen 3, ponsel ini tersedia dalam varian RAM hingga 16GB dan penyimpanan hingga 1TB. Sistem kameranya meliputi kamera utama 50MP dengan OIS, ultrawide 8MP dan kamera selfie 20MP serta baterai 6550 mAh dengan pengisian cepat 90W. Sementara itu, Poco F7 Ultra diduga merupakan rebranding Redmi K80 Pro. Spesifikasinya mencakup layar yang sama dengan Pro, chipset Snapdragon 8 Elite, dan sistem 3 kamera yang terdiri dari lensa 50MP OIS, ultrawide 32MP, dan lensa telephoto 50MP dengan zoom optik 2,5 kali. Seri Ultra ini juga mendukung pengisian daya 120W dan nirkabel 50W. Chipset baru Snapdragon 8S Elite dirumorkan bakal dipakai iQOO Z10 Turbo Pro. Snapdragon 8S Elite segera rilis. Kabar terbaru mengatakan muncul laporan bahwa iQOO sedang mengembangkan 4 varian iQOO Z10 series, yaitu Z10 Regular, Z10X, Z10 Turbo, dan Z10 Turbo Pro. Menariknya, iQOO Z10 Turbo Pro akan menggunakan Snapdragon 8S Elite, chip baru dari Qualcomm yang lebih terjangkau dibanding seri 8 Gen 3. Benchmark Geekbench 6.1.0 mengungkapkan perangkat Vivo V2453A dengan chip misterius yang diduga Snapdragon 8S Elite. Chip ini memiliki konfigurasi CPU canggih dan GPU Adreno 825 dari generasi yang sama. Meski tidak menggunakan inti Oryon, Snapdragon 8S Elite tetap menawarkan kecepatan clock CPU lebih tinggi. Sementara itu, iQOO Z10 Turbo dengan kode Vivo V2452A terlihat akan didukung Dimensity 8400 dari MediaTek dengan CPU homogen berbasis Cortex A725. Kedua perangkat ini menjalankan Android 15 dan memiliki RAM 12GB. Dan menurut Digital Chat Station, Snapdragon 8S Elite juga akan digunakan pada model Redmi terbaru dengan peluncuran ponsel pertama diprediksi mulai April.
Bocoran pertama, iPhone 17 Pro bakal rilis September. Ini bocoran spesifikasi pertama dari iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max akan dirilis tahun ini. Diperkirakan akan memiliki peningkatan kamera, termasuk kamera depan 24 megapiksel. Di bagian belakang, kedua model akan berbagi 3 kamera. Kamera utama 48 megapiksel dengan sensor tipe 1/1.3 inci, kamera ultrawide 48 megapiksel, dan kamera periskop telefoto 48 megapiksel dengan kemampuan zoom optik hingga 5 kali. Dibandingkan dengan iPhone 16 Pro dan Pro Max, sensor kamera utama sedikit lebih kecil, tetapi resolusi kamera telefotonya lebih tinggi. Meski peningkatannya terlihat minimal, Apple diyakini tetap akan mempromosikan fitur ini dengan maksimal saat acara peluncuran di September nanti. Menurut bocoran, prototipe iPhone 17 Pro saat ini memiliki desain pulau kamera horizontal di bagian belakang. Namun, desain akhir baru akan diputuskan sekitar bulan Maret. itel rilis HP 1 jutaan lagi. itel Zeno 10 resmi rilis, RAM 12GB cuma 1,1 jutaan. itel Zeno 10 resmi hadir sebagai pilihan smartphone 4G entry level di pasar India. Dibekali layar IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 60Hz. Ponsel ini memiliki notch berbentuk tetesan air untuk kamera depan 5 megapiksel dan fitur dynamic bar untuk notifikasi. Sementara untuk kamera utamanya beresolusi 8 megapiksel. Perangkat ini ditenagai chipset octa-core, pilihan RAM-nya 3 dan 4GB dan penyimpanan 64GB yang dapat diperluas melalui slot micro SD. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 14 Go Edition dengan antarmuka iOS 14. Fitur tambahan lainnya mencakup jack headphone 3,5 mm dan sensor sidik jari di samping. itel Zeno 10 tersedia dalam warna opal purple dan phantom crystal dan dijual dengan harga mulai dari Rp5.999 atau sekitar 1,1 juta untuk varian 3/64GB hingga Rp6.499 atau sekitar 1,2 juta untuk versi 4/64GB di Amazon India. Tablet Xiaomi dengan Snapdragon 8S Elite. Xiaomi dirumorkan akan rilis tablet terbaru dengan Snapdragon 8 Elite. Tablet flagship Android yang ditenagai chipset terbaru Qualcomm jarang ditemukan, meskipun ponsel flagship secara rutin mendapatkan pembaruan ke SoC terbaru. Hingga saat ini belum ada tablet yang menggunakan Snapdragon 8 Elite, namun rumor baru dari seorang tipster di platform X menyebutkan bahwa Xiaomi tengah mengerjakan tablet baru dengan chipset ini dan direncanakan akan diluncurkan akhir tahun ini. Sayangnya detail lebih lanjut tentang perangkat ini belum tersedia, namun penggunaan chipset mahal ini mengisyaratkan bahwa spesifikasi lainnya juga akan kelas atas. Diperkirakan tablet ini akan memiliki layar beresolusi tinggi, setidaknya 8GB RAM, serta baterai berkapasitas lebih dari 10.000 mAh. Informasi lebih lengkap akan dibagikan segera setelah tersedia. Realme 14 Pro Plus resmi rilis. Sudah rilis resmi di China, Realme 14 Pro Plus bakal masuk Indonesia dalam dekat. Realme 14 Pro Plus hadir dengan layar OLED 6,83 inci beresolusi 2800x1272 piksel, refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 1500 nits, dan dilindungi Gorilla Glass 7i. Smartphone ini dilengkapi pemindai sidik jari dalam layar serta kamera depan 32 megapiksel, tahan air dan debu dengan sertifikasi IP68, IP69. Varian Gilded White-nya memiliki panel belakang yang berubah warna sesuai suhu. Untuk kameranya, Realme 14 Pro Plus mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan sensor IMX896OS dengan kemampuan zoom lossless 2 kali dan lensa 50 megapiksel periskop 3 kali. Realme 14 Pro Plus ini juga ditopang chipset Snapdragon 7S Gen 3, RAM 12GB, penyimpanan hingga 512GB serta baterai 6000 mAh dengan pengisian cepat 80W. Smartphone ini tersedia dalam warna Sea Rock Grey dan Gilded White dengan harga mulai dari Rp2.599 atau sekitar 5,5 juta rupiah. Jadwal rilis Zenfone 12 Ultra. Asus bakal rilis Zenfone 12 Ultra terbaru. Kapan?
Asus Zenfone 12 Ultra akan resmi diluncurkan pada 6 Februari 2025, lebih cepat sebulan dari pendahulunya, yaitu Zenfone 11 Ultra. Mengusung slogan Zenfone 12 Ultra Unlocks the Power of AI, Asus menekankan peningkatan signifikan pada kemampuan fotografi berkat teknologi AI terbaru. Teaser yang dibagikan juga mengisyaratkan kemampuan merekam video 4K dan fitur fokus pelacakan untuk video. Perangkat ini diharapkan membawa banyak peningkatan, termasuk kualitas gambar yang lebih baik dan fitur baru yang lebih canggih. Asus tampaknya semakin meninggalkan desain compact khas Zenfone, beralih ke perangkat dengan ukuran lebih besar dan spesifikasi yang lebih lengkap. Meski detail spesifikasinya masih dirahasiakan, banyak yang berspekulasi Zenfone 12 Ultra akan memiliki kemiripan dengan ROG Phone 9, seperti halnya Zenfone 11 Ultra yang mirip dengan ROG Phone 8. Jadwal rilis Samsung Galaxy S25. Siap-siap Samsung Galaxy S25 series bakal rilis di Galaxy Unpacked awal tahun ini. Penggemar konser atau concert goers biasanya memilih ponsel mumpuni untuk mengabadikan momen konser dengan kualitas HD. Pada 2024, iPhone 15 Pro Max dan Samsung Galaxy S24 Ultra menjadi pilihan utama sebagai HP konser wajib. Namun, penggemar iPhone harus bersabar karena iPhone 16 Pro Max masih belum tersedia secara resmi di Indonesia akibat masalah pemenuhan komitmen investasi terkait sertifikasi TKDN. Sementara itu, Samsung telah mengonfirmasi peluncuran Global Galaxy S series terbaru melalui acara Galaxy Unpacked pada 22 Januari 2025 di San Jose, Amerika Serikat. Samsung Indonesia juga akan membuka pre-order pada 23 Januari 2025 pukul 1 dini hari. Dengan ini, Galaxy S25 Ultra diperkirakan akan tersedia di Indonesia pada awal hingga pertengahan Februari sehingga cocok untuk dibawa ke konser mendatang. HP baterai badak tahan 6 bulan, andalkan baterai 33.000 mAh. Oukitel WP100 Titan jadi smartphone paling awet. Oukitel baru saja meluncurkan smartphone tangguh terbaru mereka, WP100 Titan, dengan keunggulan utama pada baterai berkapasitas besar 33.000 mAh yang dapat bertahan hingga 6 bulan dalam mode siaga. Ponsel ini sangat cocok untuk aktivitas luar ruangan seperti berkemah atau pendakian. WP100 Titan dilengkapi dengan pengisian cepat 66 watt meski memiliki baterai besar. Fitur menarik lainnya termasuk proyektor di internal DLP 100 lumen dengan refresh rate 120 Hz untuk menonton film atau presentasi, serta lampu kemah dengan kecerahan 1200 lumen yang sangat terang. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300, ponsel ini diharapkan memiliki RAM 12GB dan penyimpanan 512 GB. Oukitel juga berencana memulai kampanye pendanaan melalui Kickstarter pada Februari 2025 dan memamerkannya di CES 2025. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal ditaruh di kolom deskripsi di bawah. HP Nokia resmi pensiun, HMD stop produksi. Semua HP Nokia akhirnya resmi pensiun dan tidak dijual lagi. HMD Global resmi menghentikan produksi dan penjualan smartphone bermerek Nokia yang sekaligus menandakan berakhirnya eksistensi ponsel Nokia di pasaran. Katalog smartphone Nokia kini dipindahkan ke halaman terpisah dan tidak lagi tercantum di laman smartphone situs web HMD Global. Beberapa model seperti Nokia G42 5G, Nokia XR21, dan Nokia X30 5G sudah tidak diproduksi lagi. Begitu juga dengan tablet Nokia T20 dan T21. HMD kini mengarahkan konsumen untuk melihat perangkat baru mereka seperti HMD Fusion atau HMD Pulse Plus. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa HMD lebih mengutamakan merek mereka sendiri dalam pasar smartphone setelah mulai mengurangi keberadaan smartphone Nokia di situs web di beberapa negara Eropa sejak Oktober 2024. Ponsel feature Nokia masih tetap ada di situs Feature Phone HMD. Namun, dengan semakin sedikitnya smartphone Nokia, jelas bahwa HMD ingin mengakhiri era Nokia di pasar ponsel pintar.